dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Listia Eka Yunia. Saya guru SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Adapun materi yang saya ambil yaitu pendudukan Jepang di Indonesia dengan subtema menganalisis organisasi-organisasi bentukan Jepang di Indonesia di kelas 11 MIPA 6. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semua hari ini? Hari ini tanggal 12 Juni ya, hari Senin, kita akan belajar sejarah kembali bersama dengan Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran sejarah, Ibu mau tanya dulu, hari ini masuk semua nggak? Alhamdulillah hadir semua ya di kelas, tidak ada yang tidak hadir. Kemudian sudah cek bangkunya ada sampah atau tidak? Alhamdulillah tidak ada sampah di kelas maupun di meja masing-masing. Kemudian sudah tahu hari ini mau belajar apa? Ya, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran sejarah dengan Ibu, mari kita mulai ya, kita buka pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Silahkan KM dipimpin berdoa. Baik, terima kasih Bu. Sebelum memulai pelajaran sejarah, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Kita sekarang mau masuk ke dalam pembelajaran sejarah. Maka sebelum masuk ke pembelajaran sejarah, Ibu mau tes dulu semangat kalian seperti apa. Kalau Ibu tanya semangat pagi, jawabnya apa? Pagi-pagi santai. Ibu ulangi sekali lagi. Semangat pagi. Pagi-pagi santai. Keren semua ya. Semuanya sudah semangat. Sekali lagi Ibu mau lihat tadi sudah semangat, sudah fokus belum? Maka kalian coba cek teman sebelahnya masing-masing. Benar nggak? Teman sebelahnya. Oh, Kak. Ya, sudah benar, sudah dicek ya. Teman sebelahnya ada, teman sebelahnya hadir di kelas, benar namanya. Maka kita mau bermain games sebentar ya. Gamesnya Ibu beri nama up and down. Ya. Up and down. Boleh ada yang mau peragakan bersama dengan Ibu? Alfa, boleh aja silakan. Ya, coba tangannya Pak, ini Pak. Alfa dulu atau Ibu dulu? Alfa di atas. Ketika Ibu bilang up, berarti tangan Ibu kan mau ke atas ya, akan ke atas. Maka kalian harus mencari strategi supaya tidak terkena dengan tangan Ibu, ya tangan lawan. Contoh ya, Ibu bilang up, iya menghindar kan, pokoknya nggak usah menghindar. Paham? Silakan duduk Pak.
lagi. Hari ini kita akan belajar mengenai apa ini? Pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam bagaimana kita akan menganalisis ya seperti apa sifat dari pendudukan Jepang di Indonesia, maka sebelum masuk ke materi lebih dalam, Ibu mau dibantu untuk dibacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau bantu Ibu? Boleh. Nika deh. Tujuan pembelajaran yang pertama itu setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis masuknya tentara Jepang di organisasi yang terbentuk pada masa pendudukan Jepang dengan baik. Yang kedua, melalui metode think, page, share, peserta didik mampu menganalisis penjajahan Jepang dan transformasi pemerintahan di Indonesia dengan baik. Yang terakhir, mampu menyajikan hasil analisis masuknya tentara Jepang dan organisasi yang terbentuk pada masa pendudukan Jepang dalam bentuk infografis dengan benar. Terima kasih Didarik sudah bantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Dari tujuan pembelajaran yang sudah dibacakan sama IKD. Jadi kita hari ini belajar apa? Yang pertama adalah menganalisis masuknya tentara Jepang di Indonesia dan organisasi yang dibentuk oleh Jepang di Indonesia. Yang kedua adalah bisa menyajikan hasil analisisnya dalam bentuk infografis. Oke, sudah tahu ya infografis seperti apa? Maka setelah ini rasanya Ibu perlu tahu, ada yang masih ingat tidak dengan pembelajaran kita minggu lalu? Ibu minggu lalu kan? Iya, Mas Adit, silakan. Tentang bagaimana Jepang bisa masuk ke Indonesia, Bu? Bagaimana Jepang bisa masuk ke Indonesia ya. Kita tahu semua ya, di pengantar di minggu lalu itu sudah menjelaskan kepada kalian semua bahwa perkembangan Jepang ini cepat ya, termasuknya di awal dia merupakan negara yang mengisolasi diri. Tahu nggak isolasi itu seperti apa? Ya, mengurung diri, menutup diri, ya, menutup diri dari segala perkembangan dari luar. Kemudian dia bertransformasi secara cepat sehingga akhirnya bisa sama, ya, menyamakan dirinya dengan negara-negara superpower lainnya, sehingga dia semakin punya ambisi untuk menaklukkan wilayah-wilayah sekitar Jepang. Nah, baik untuk kalian menganalisis mengenai Jepang ini bagaimana bisa masuk ke wilayah Indonesia lebih dalam, Ibu punya video untuk kalian saksikan. Silakan disaksikan videonya.
menyaksikan, menganalisis ya mengenai tayangan video tadi. Tayangan video tadi ini menjelaskan bagaimana transformasi Jepang yang awalnya dari negara menutup diri ya, terus kalian kenal juga dengan samurainya, daimyo-nya ya, kemudian mulai membuka diri dengan adanya Komodor Perry masuk ke wilayah Jepang, kemudian Jepang mulai melek ya, mulai membuka dirinya, kemudian mulai bekerja sama dengan negara-negara lain sampai akhirnya masuk ke wilayah kita ya. Ada beberapa rumusan masalah yang harus kalian jawab dengan teman belajar kalian. Yang pertama, bagaimana Jepang mulai masuk ke wilayah Indonesia ya. Kemudian yang kedua, bagaimana Jepang ingin melebarkan sayap kekuasaannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana reaksi bangsa Asia melihat sepak terjang ya, pendudukan Jepang yang dilakukan oleh Jepang ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana reaksi bangsa Indonesia ketika Jepang mulai masuk ke wilayah Indonesia. Nah, silahkan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya 4 kelompok aja, 4 kelompok ya. 4 kelompok itu heterogen ya, ada siswa laki-laki, ada siswa perempuan. Silahkan kalian di kelompok, kemudian nanti bagikan LKPD-nya. Nah, setelah kalian duduk bersama kelompok masing-masing, silahkan kalian mengumpulkan beberapa data, boleh dari internet, bisa juga dari sumber buku yang kalian pegang untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang tadi sudah Ibu berikan. Ya, silakan Ibu berikan waktu 15 menit sambil Ibu keliling membagikan LKPD yang harus kalian isi. Ya. Udah sampai mana pencarian datanya? Udah jadi ya? Udah jadi, Bu. Iya banget, udah jadi. Tinggal dikasih keterangan kelompok, namanya belum. Iya. Ini LKPD-nya silakan diisi. Terus kelompok 3. Kelompok 3 pencarian datanya sudah sampai mana? Kelompok 3 sampai mana? 50% jadi. 30% jadi. Oke. Ya udah. Tinggal kelompok 4.
kelompok 4. Jadi isi LKP-nya berarti kelompok 4 Itu bagaimana menganalisis mengenai respon bangsa Indonesia terhadap pendidikan menerima silakan kalian lanjutkan diskusikan dulu. Ya, baiklah, Ibu sudah melihat ya Sinau pengumpulan infografis kalian. Ternyata di Sinau sudah semua. Itu artinya kalian sudah siap untuk mempresentasikan hasil analisis kalian yang berbentuk infografis. Baik, Ibu mulai dari kelompok 1. Mau diwakili oleh? Ya, Ananda Fatih, silakan. Boleh nggak sambil berdiri? Yang pertama itu kenapa bangsa Jepang ingin sekali menjajah wilayah Indonesia. Intinya tuh bangsa Jepang tuh ingin yang namanya menjadi pemimpin di wilayah Asia. Awalnya negara Jepang itu menjajah di daerah sekitar Jepang. Contohnya itu Korea, Cina, Rusia, daerah situ. Terus pas sudah dijajah, mereka akhirnya ke Indonesia untuk mengambil wilayah di Indonesia. Nah, ketika kami menganalisis tentang kenapa Jepang masuk ke Indonesia, ternyata ada beberapa hal yang kami dapatkan, yaitu tentang pendidikan yang ada di Jepang di saat dulu hingga sampai kini. Yaitu ada persamaannya Ibu, tentang ada tiga tingkatan sekolah, mulai dari SD, SMP, dan juga SMA. Yang kedua itu ada namanya sekolah di dahulu, yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Dan yang ketiga itu terdapat 3 jurusan, yang dimana ada jurusan IPA, jurusan IPS, dan juga jurusan bahasa. Dan yang keempat ada penerapan language learning, yaitu wajib sekali yang namanya menggunakan bahasa Jepang di saat sekolah. Nama saya Agit, saya perwakilan dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hasil infografis mengenai organisasi Jepang yang berdiri di Indonesia. Salah satunya ada PETA, Pasukan Pembela Tanah Air. Pemerintah Jepang membentuk Pasukan Pembela Tanah Air atau PETA yang merupakan tentara sukarelawan dari pemuda-pemuda Indonesia pada masa penduduknya tahun 1942 sampai 1945. Pembentukan ini diinisiasi oleh R. Gatot Mangkupraja untuk memperkuat Jepang dalam peperangan Asia Timur melawan Sekutu. Jepang membentuk PETA merekrut pemuda lokal sebagai tentara sukarelawan pada 3 Oktober 1943. Dan pada Maret 1944, Jepang mulai merasa PETA lebih melayani kepentingan Indonesia daripada Jepang. Sampai 19 Agustus 1945, Jenderal Nagano Yuichiro mengucapkan pidato perpisahan kepada anggota kesatuan PETA. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Daniel Ardita. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa negara Asia, ketidaksetujuan negara Asia terhadap kependudukan Jepang. Dengan banyaknya dampak negatif yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia, tentunya saya dan kelompok saya menemukan dampak positif dari kependudukan Jepang. Di antaranya yaitu diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi. Dan yang kedua yaitu Jepang mendukung propaganda anti Belanda.
juga adalah guna mendapatkan simpati rakyat Indonesia, Jepang mendekati para tokoh nasional dan menjadikannya sebagai penggerak globalitas bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel dari perwakilan kelompok 4. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai reaksi bangsa Indonesia terhadap masuknya kependudukan Jepang. Nah, awalnya kependudukan Jepang ini tidak diterima dengan baik dan banyak sekali perlawanan, salah satunya di Blitar dan di Tasikmalaya karena kerja paksa yang dilakukan Jepang, yaitu Romusa. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu Romusa. Romusa itu merupakan panggilan pekerja paksa di masa penjajahan Jepang, yakni tahun 1942 hingga 1945. Salah satu hasil kerja Romusa adalah jalur Saketi menuju Maya yang digunakan ketika mengangkut barang. Selama masa pembuatannya, rel yang dijuluki Death Railway ini telah menelan banyak korban jiwa karena mesti bekerja tanpa henti. Kebutuhan sumber daya untuk menyokong pertempuran melawan sekutu membawa Jepang mengeluarkan berbagai penerapan yang menyiksa para Romusa. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa diberikan tugas secara paksa untuk mengurus lahan kosong agar pangan bisa berlipat ganda. Sekian dari penjelasan saya tentang Romusa dan reaksi tentang kependudukan Jepang di Indonesia. Terima kasih. Ya, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil karya infografisnya, hasil analisis berupa infografisnya. 4 kelompok semuanya bagus-bagus semua, hasil analisanya keren-keren semua, ya. Terima kasih, lengkap. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Yuk, boleh. Reksa. Jadi kesimpulan yang pertama itu yang saya simpulin, jadi Jepang tuh awalnya negara yang mengisolasi dirinya, kemudian dengan Jepang mentransformasikan dirinya menjadi negara yang kembang dan maju seperti Amerika, Australia. Terus yang kedua, setelah saya menyaksikan video tadi, saya melihat tokoh samurai ternyata berbeda dengan yang saya lihat di kartun-kartun. Kalau yang samurai ini rambutnya panjang, botak, rambutnya botak. Terus ya mungkin berbeda lah dengan samurai yang saya lihat di kartun. Terima kasih Reksa, ya. Sudah betul. Dari Reksa ada 2 kesimpulan. Barangkali yang lain ada yang mau menambahkan? Boleh. Cantik, Kak. Kalau saya berbeda pendapat Ibu sama Reksa. Kalau saya lebih menyoroti tentang bagi lini masa penduduk Jepang di Indonesia. Saya menyimpulkan 3 hal. Yang pertama, restorasi nasi. Yang kedua, Jepang yang mulai membuka diri dan akhirnya mengikuti Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, Jepang itu resmi menduduki Indonesia, Bu. Terus dia bikin beberapa organisasi. Ya, bagus sekali tadi sudah ada Reksa, sudah ada Cantika. Barangkali ada lagi yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Boleh. Fahri, silakan. Ya, jadi saya lihat kesimpulan adalah kebanyakan organisasi yang dibuat oleh Jepang itu berbau militer, Bu. Seperti beberapa contoh, saya ada 5, yaitu Heiho, PETA, Fujinkai, Seinedai, sama Keibodan. Nah, kebayang semua ada organisasi militer. Kalau di Indo bisa pejabat itu benar apa-apa dikit-dikit militer gitu ya, kurang lebih. Ya, kurang lebih seperti itu dari saya, Bu. Ya, bagus sekali kesimpulan yang sudah disampaikan sama Ananda Fahri. Ya. Ada lagi yang mau membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Boleh? Boleh, Salsa. Menurut saya, berarti kalau tidak ada Komodo Matthew Perry, bisa jadi Jepang masih menjadi negara yang mengisolasi diri. Jadi
Ya, baiklah, kita tadi sudah mendengarkan beberapa kesimpulan dari teman-teman kalian. Semuanya itu ya, kalau kita satukan menjadi satu kesatuan adalah kita hari ini mempelajari bagaimana transformasi Jepang ya, yang awalnya merupakan negara yang tertutup atau mengisolasi diri dengan cepat bertransformasi menjadi negara yang mampu menyetarakan dirinya dengan negara-negara superpower seperti Amerika. Kemudian setelah itu Jepang ini setelah bertransformasi ini dengan cepat nanti ya punya ambisi untuk menjadi seorang pemimpin Asia. Maka dia nanti mulai menaklukkan beberapa wilayah di sekitar Jepang. Selain dia mulai ikut juga dalam Perang Dunia II, seperti tadi kesimpulannya Cantika. Ya. Setelah itu berbenturan dengan kenyataan yang ada di Indonesia bahwa Belanda telah menyerang tanpa syarat. Maka Jepang mulai masuk wilayah Indonesia, mulai resmi menduduki wilayah Indonesia dan mendirikan beberapa organisasi-organisasi. Tadi benar yang dikatakan sama Fahri. Organisasi-organisasi itu ternyata kebanyakan arahnya adalah pada militer. Contohnya tadi Fahri menyebutkan apa? Jepang di Indonesia. Lantas bagaimana respon bangsa Indonesia? Tadi ini sudah benar apa yang dijelaskan oleh kelompok terakhir ya. Bagaimana respon dari bangsa Indonesia? Ya banyak yang tidak menyetujui adanya pendudukan Jepang di Indonesia karena kita melihat kenyataan bahwa Jepang ini selain ada tradisi, saya kira ada juga pelaksanaan Romusa. Ya, maka dari itu nanti muncullah beberapa perlawanan, seperti perlawanan rakyat, terus perlawanannya Blitar, ya, perlawanan Tasik Malaya, terus ada di wilayah dekat kita nih ada perlawanannya rakyat Indra. Tapi tadi yang diangkat sama kelompok terakhir ada beberapa perlawanan di daerah seperti tadi ambilnya kayak Tasikmalaya, ya, terus perlawanannya pasukan Blitar, Kepak di Blitar. Ya. Maka itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Selain kesimpulan, maka ada beberapa nilai-nilai ya yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama adalah kita belajar dari Jepang. Ya, Jepang ini terkenal dengan rakyatnya yang terus jadi apabila kalian ingin berhasil maka bekerja keraslah dan disiplin ya, disiplin dalam segala hal. Ambil nilai-nilai yang baik dan buang nilai-nilai yang tidak baik. Nah, baik, sekian pembelajaran sejarah kita hari ini ya. Kemudian Ibu ada refleksi beberapa pertanyaan di Sinau. Ya. Tadi Ibu sudah sematkan di Sinau. Silakan nanti kalian isi. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, lebih alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa. Silakan, KM. Sebelum menutup pelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.